Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Naam akhwati fillah, a'azani Allah wa yakunna jami'an. Insyaallah malam hari ini adalah perdana ya kita untuk belajar tahsin ya. Kita sama-sama belajar memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an kita ya. Alhamdulillah ucapan syukur ya selalu kita panjatkan ya atas rahmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita, yang mana pada malam hari ini kita bisa ya berkumpul di majelis ilmu ya, walaupun secara online ya, insyaallah sudah tercatat ya sebagai amal kita dalam menuntut ilmu ya. Salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada istri-istri beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Nah, sebelum kita mulai ya pelajaran kita malam hari ini, Ana perkenalkan ya diri Ana ya secara singkat. Nama Ana Heni ya, Heni Ummu Sumayyah ya. Jadi antuna boleh memanggil Ana dengan Heni ya, atau mau memanggil dengan Ummu Sumayyah. Nah, tafadholna ya. Senyaman antuna ya manggilnya apa ya. Nah, sebelum itu juga Ana berharap ya dari teman-teman yang ada di sini ya, agar pembelajaran kita ini lebih terarah ya. Ana berharap ada yang bersedia untuk menjadi ketua kelas ya di kelompoknya ya, di kelompoknya masing-masing. Jadi mungkin sudah disampaikannya sama admin juga, untuk tugas ya dari ketua kelas itu hanya mengabsen teman-teman yang hadir ya. Jadi sudah ada daftar list peserta ya di awal itu ya. Nah, tinggal antuna centang yang hadir hari ini siapa aja ya. Maka dari itu sebelum kita mulai ya, ada baiknya kita mungkin memperkenalkan diri ya satu persatu. Namun sebelumnya Ana berharap ada yang bisa atau bersedia untuk menjadi ketua kelas. Nah, tafadhali, ada mungkin
dari Antuna yang bersedia menawarkan diri untuk membantu admin untuk mengabsen ya, karena admin itu tidak bisa masuk kelas gitu ya. Bukan tidak bisa ya, karena mereka megang kelasnya banyak. Ada yang bisa? Ada yang dari kelas lama di sini? Ukti Sumiati bukan? Bukan, baru. Oh, baru. Nah, ada yang bisa membantu? Mungkin bisa angkat tangan ya. Jadi tugasnya hanya mengabsen teman-temannya. Untuk daftarnya itu, list pesertanya itu sudah ada. Tinggal dicentang aja ya. Ada? Mungkin Ukti Dwi Ida. Ukti Ina, bisa? Ina Fakhrina. Insya Allah Ustazah. Ukti Ina ya. Nah, Ukti Ina. Iya. Nah. Iya, insya Allah. Nah, alhamdulillah. Jazakillah khair Ukti Ina. Kalau begitu kita perkenalkan ya, mungkin biar bisa Ukti Ina ini ya, catat teman-temannya yang hadir malam hari ini ya. Dari atas ya, Budi Susanto bisa perkenalkan. Ini akhwat apa ikhwan? Akhwat Naam. Pakai ini apa? Punya abinya, soalnya nggak punya ini. Naam. Ya. Tafadhali diperkenalkan nama, kemudian domisili aja. Biar dicatat sama Ukti Ina. Nama? Iya, Ukti. Namanya siapa? Dwi Ida, coba diperkenalkan diri, nama, domisili. Tafadhali diperkenalkan dirinya. Ana Siti Farida. Domisili? Dari Parepare. Parepare. Nah, selanjutnya Ukti Ina Fakhrina, diperkenalkan dirinya dulu. Assalamualaikum, anak Ukti Ina, domisili Medan. Nah, Masya Allah, Medan ya. Selanjutnya Leni Maryuni. Nah, Leni Maryuni, tafadhali diperkenalkan diri. Leni Maryuni ada? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Leni Maryuni, umur Rifa'ah, domisili Kabupaten Bekasi. Nah, Bekasi, Masya Allah. Nah, selanjutnya Maimunah. Nah, tafadhali Ukti Maimunah diperkenalkan dirinya dulu. Ada? Mic-nya dibuka dulu, Ukti Maimunah. Diklik ya, yang tanda mic-nya. Mira Febrika, tafadhali. Mira Febrika ada? Gak ada. Nani Rohaini,
Tafadhali diperkenalkan diri. Nah, tafadhali Ukhti Mira Febrika. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Mira. warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nani dari Tasikmalaya. Siapa dulu? Ukhti Nani, tafadhali Ukhti Nani. Nani, namanya siapa? Nani Rohaini. Nani Rohaini dari Tasikmalaya. Masya Allah, Nani Tasikmalaya. Nah. Barakallahu fiik Ukhti Nani. Ya, selanjutnya Ukhti Mira, tafadhali. Mira domisili Padang. Masya Allah Padang ya. Barakallahu fiik Ukhti Mira Febrika. Berarti nama aslinya Mira Febrika ya. Nah. Ya. Nah. Selanjutnya Rahmatia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatia, domisili Sumbar, Sulawesi Barat, tepatnya di Pasangkayu. Pasangkayu. Nah, berarti dekat ya sama Ana ya. Ana di Palu sekarang, Sulawesi Tengah. Iya, Nah, selanjutnya Ukhti Risma Pits ya. Siapa? Diperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Risma Fitria, domisili Palembang. Palembang. Nah, barakallahu fiik Ukhti Risma. Selanjutnya Sandi Dami. Sandi Dami, boleh diperkenalkan dirinya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dami Manjid, domisili Kabupaten Bekasi. Nah, barakallahu fiik Ukhti Dami. Selanjutnya Siti Hamimah. Tafadhali. Assalamualaikum. Ana Hamimah Kumuzaki, domisili Depok. Nah, barakallahu fiik Ukhti Hamimah. Selanjutnya Ukhti Siti Khairiyah. Assalamualaikum. Ana Siti Khairiyah Ummu Naila, domisili Mamasa Sulbar. Sulawesi Barat, Masya Allah. Barakallahu fiik Ukhti Khairiyah. Selanjutnya Ukhti Sumiati, tafadhali. Assalamualaikum. Saya Sumiati Yusuf, di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Oh, Masya Allah. Maluku ya. Berarti sekarang di Maluku sudah pukul 9:30 ya Ukhti ya? 8:30. Oh, sama dengan di ini berarti ya? Di Sulawesi ya? Iya, sama Sulawesi. Oh, nah. Nah, barakallahu fiik Ukhti Sumi. Selanjutnya Telogomulyo. Nah, tafadhali diperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rustini, domisili di Semarang. Semarang, Masya Allah. Nah, ada yang belum perkenalan? Ana Om. Nah, tafadhali Ukhti. Afan, nama Ana Heni, umur Rifki, domisili dari Batang, Jawa Tengah. Masya Allah, Heni ya, sama berarti namanya ya dengan Ana. Barakallahu fiik Ukhti. Nah, kita masuk ya di pembelajaran kita. Yang pertama ya Ukhti Ina ya, sudah dicatat teman-temannya yang hadir hari ini. Nah, Masya Allah, jazakillah khair Ukhti Ina. Nah, sebentar Ana buka bukunya dulu ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum punya kitab ya, mungkin bisa dibantu untuk teman-teman yang sudah punya, bisa difotokan ya, kemudian dikirim ke grup ya, karena ada seperti yang kemarin ya, di kelas kemarin itu ada yang minta dibantu difotokan di grup ya, dikirimkan di grup. Nah, kita saling memudahkan ya untuk belajar.
Nah, kita masuk di pelajaran kita yang pertama ya pada malam hari ini di kitab metode Asy-Syafi'i ya. Untuk pendalaman ya, pendalaman tajwid. Nah, kita buka di halaman yang kedua ya, di pelajaran pertama itu mengenal bacaan alif lam ya, mengenal bacaan alif lam. Jadi alif lam itu terbagi menjadi dua bagian ya. Alif lam itu terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang pertama itu adalah alif lam al-qamariyah, dan yang kedua itu adalah alif lam asy-syamsiyah ya. Bentar ya, Pak. Ayo. Nah, untuk alif lam al-qamariyah ya. Apa itu alif lam al-qamariyah ya? Alif lam yang dibaca jelas ya, yang dibaca jelas huruf lamnya ya. Kapan dia dibaca jelas ya? Ketika alif lam itu bertemu dengan 14 huruf ya. Nah, hurufnya ada di bawah ya, di kitab, dilihat di kitab Antuna masing-masing ya. Ada huruf alif, ada ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Ya. Nah, jadi ketika alif lam bertemu dengan ke-14 huruf ini, maka alif lamnya itu dibaca jelas ya. Contohnya di bawah itu alif lam bertemu dengan huruf ba ya. Kita bacanya jelas huruf lamnya. Al-babu ya. Al-babu. Nah, kemudian yang kedua itu alif lam bertemu dengan huruf ha ya. Kita baca jelas juga alhamdu ya. Alhamdu ya. Kemudian ya, ketika membaca huruf lam yang sukun ya, hati-hati untuk lam yang sukun itu, hati-hati jangan sampai memantul ya. Karena huruf lam itu bukan termasuk ke dalam huruf yang berqalqalah ya, tidak termasuk qalqalah. Dia tidak punya sifat qalqalah, jadi tidak boleh dipantul. Ya, namanya kalau dia memantul itu namanya tawalud ya. Jadi tidak boleh ada tawalud ya, atau ada pantulan. Jadi hati-hati ya. Jadi caranya biar dia tidak memantul itu, maka huruf lamnya itu dialirkan sedikit suaranya ya. Al gitu ya. Alhamdu. Jadi jangan alhamdu. Nah, kalau terlalu terburu-buru atau kita tidak mengalirkan suaranya, itu memang terkadang itu ada pantulan atau tawalut ya. Seperti itu. Jadi dialirkan sedikit huruf lamnya ya ketika sukun. Alhamdu ya. Alhamdu. Seperti itu. Nah, ana bacakan ya dari atas ya sampai dari awal ya sampai akhir. Contohnya ya Antuna simak. Kemudian nanti insyaallah Antuna praktek satu persatu untuk membaca. Ya. Nah. Al-babu, alhamdu, al-ahadu, al-qur'anu, al-ghafuru,
Al-jibalu, al-ghoshiyati, al-khannasi. Nah, untuk huruf nun ya dicatat ya, bisa ditambahkan catatan untuk huruf nun yang bertasydid ya. Itu wajib gunnah. Jadi dia wajib gunnah atau wajib didengung ya. Didengung, kemudian tempo dengung atau gunnahnya itu 2 harokat ya. 2 ketukan. Ya. An-nya itu yang ditahan 2 harokat. Al-khannasi. Nah, kemudian huruf na itu ada mat ya, maka dibaca panjang. Jadi diperhatikan juga panjang pendeknya. Nah, kemudian al-alamina, al-fili, al-yatima, al-wadudu, al-hadi, al-karimu, al-qari'atu, al-furqanu, al-ma'una, al-kafiruna. Nah, seperti itu ya akhwat ya. Kita mulai dari ukhti Heni ya. Ukhti Heni, tafadholi. Ukhti Heni Ummu Rizki. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu, alhamdu. Dialirkan lagi sedikit lam sukunnya ukhti biar tidak memantul ya. Nggak terdengar al. Nah, jadi kalau seperti itu dia ada pantulan berarti ya. Jadi dialirkan al-babu. Nah, seperti itu. Al-babu. Alhamdu. Al-ahadu. Ahadu pendek semua. Al-ahadu. Al-Qur'anu. Al-Ghafuru. Lagi lamnya hati-hati. Al-Ghafuru. Al-Ghafuru. Al-Jibalu. Lagi hati-hati lamnya. Dialirkan lagi lam sukun. Naam. Al-Jibalu. Naam. Al-Ghosiyati. Naam. Al-Khannasi. Al-alamina. Al-fili. Al-yatima. Al-wadudu. Al-hadi. Al-karimu. Al-qari'atu. Al-furqanu. Al-ma'una. Al-kafiruna. Nah, ahsanti, barakallahu fik ukhti Heni. Selanjutnya ukhti Siti Farida, tafadholi. Naam, ukhti. Ya, naam. Naam, tafadholi. Al-babu. Alhamdu. Al-ahadu. Al-Qur'anu. Al-Ghafuru. Al-Jibalu. Al-Ghoshiyati. Naam. Al-Khannasi. Al-alamina. Al-fili. Iya.
al-yatima, Hmm. al-wadudu, Hmm. al-hadi, Ya. al-karimu, Hmm. al-qari'atu, Hmm. al-furqanu, al-ma'una, Hmm. al-kafiruna. Nah, Masya Allah, Barakallahu fiq, Ukhti Siti Farida. Ya. Nah, selanjutnya Ukhti Hanifah, tafadholi. Hanifah. Nah, Ya, assalamualaikum Bu. nah, Ukhti Hanifah bisa diperkenalkan dirinya dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka ini ya, kamera. Tidak, diperkenalkan dirinya dulu ya biar ini ketua kelasnya tahu namanya ya. Oh iya, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Hasana, kebetulan pakai akun anak saya, jadi atas nama Hanifah. Oh, nah. Saya berasal di Bekasi. Nah, Masya Allah, Ukhti Nur Hasana ya, Masya Allah. Ya, barakallahu fiq. Nah, tafadholi dibaca. Langsung saja. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu, alhamdu, al-ahadu, al-qur'anu, al-ghafuru, al-jibalu, al-ghashiyati, al-khannasi, al-alamina, al-fili, al-yatima, al-wadudu, al-hadi, al-karimu, al-qari'atu, al-furqanu, al-ma'una, al-kafiruna. Nah, ahsanti, barakallah. Ufik Ukhti Nur Hasana ya, Masya Allah. Ya, bacaannya sudah bagus ya. Nah, selanjutnya Ukhti Ina, tafadholi. Ketua kelas. Nah. Bismillah. Al-babu, alhamdu, Nah. al-ahadu, Lagi, diulang lagi. Al-ahadu. al-qur'anu, al-ahadu, al-qur'anu, al-ghafuru, al-jibalu, al-ghashiyati, al-khannasi, al-alamina. Diulang, hati-hati lamnya, lam sukunnya. Al-alamina. Nah. Al-fili, al-yatima, al-wadudu, al-hadi, al-karimu, al-qari'atu, al-furqanu, al-ma'una, al-kafiruna. Nah, Masya Allah, barakallahu fiq. Ukhti Ina. Selanjutnya Ukhti Leni, tafadholi. Nah, Ustazah. Bismillah. Al-babu, alhamdu, al-ahadu, al-qur'anu, al-ghafuru, al-jibalu, al-ghashiyati, al-khannasi, al-alamina.
al-furqanu, al-ma'una, al-kafiruna. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ukhti Leni ya. Nah, selanjutnya Ukhti Mira, tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-babu, alhamdu, al-ahadu, Diulang lagi. Disempurnakan ya. Al-ahadu, Naam. Qur'anu, Mm. al-ghafuru, al-jibalu, al-ghasiyati, al-khannasi, al-alamina, al-fili, al-yatima, al-wadudu, al-hadi, al-karimu, al-qari'atu, al-furqanu, al-ma'una, al-kafiruna. Naam. Masya Allah, barakallahu fiik Ukhti Mira. Selanjutnya Ukhti Mu'allifah, tafadhali. Mu'allifah. Nah, bisa diperkenalkan diri dulu ya barangkali ya Ukhti Mu'allifah ya. Namanya siapa? Bisa diperkenalkan diri dulu ya. Tadi belum ya Ukhti? Oh, belum. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ana Mu'alifah. Ana dari Cilacap, Jawa Tengah. Nah, Masya Allah. Ya, nah. Ya, Ukhti Mu'allifah tadi mau ngomong apa? Apa nih Selada? Qadarullah, Ana kan kemarin pulang kampung mendadak, jadi lupa bukunya belum kebawa gitu. Jadi izin mendengarkan dulu malam ini. Kendalanya hanya buku. Iya. Mungkin bisa teman-teman yang lain ya dibagi di grup ya, difotokan yang ada. Sudah. Nah, Ukhti Mu'allifah sudah ada yang share ya di grup. Nah, bisa dilihat. Naam. Tafadhali Ukhti Mu'allifah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu, alhamdu, al-ahadu, al-qur'anu, al-ghafuru, al-jibalu, al-ghashiyati, al-khannasi, al-alamina, al-fili, al-yatima, al-wadudu, al-hadi, al-karimu, al-qari'atu, al-furqanu, al-ma'una, al-kafiruna. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik Ukhti Mu'allifah ya. Selanjutnya Ukhti Nani Rohaini, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu, alhamdu, al-ahadu, al-qur'anu, al-ghafuru, al-jibalu, al-ghasiyati, al-khannasi. Diulang, didengungkan lagi nunnya. Al-khannasi. Al-khannasi. Ya. Al-alamina, al-fili, al-yatima, al-wadudu, al-hadi, al-karimu, al-qari'atu, al-furqanu, al-ma'una, al-kafiruna. Nah,
Masya Allah, barakallahu fik ukhti Nani ya. Selanjutnya ukhti Neni Tri Haryani. Nah, ukhti Neni. Saya belum perkenalan. Nah, tafadholi diperkenalkan. Nama saya Neni Tri Haryani, saya dari Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu, al-hamdu, al-ahadu, al-qur'anu, al-ghafuru, al-jibalu, al-ghashiyati, al-khannasi, al-alamina, al-fili, al-yatima, al-wadudu, al-hadi, al-karimu, al-qari'atu, al-furqanu, al-ma'una, al-kafiruna. Coba diulang lagi dari al-ma'una. Al-ma'una. Diperhatikan huruf ma ya, huruf ma-nya, huruf mimnya itu ada mat ya, ada tanda panjang. Nah, berarti harus dibaca panjang ya. Tadi masih pendek bacanya. Bisa diperbaiki lagi. Al-ma'una. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik ukhti Neni. Nah, afwan ya, karena ini ya pesertanya banyak ya, jadi untuk prakteknya itu kita tidak bisa semua ya, karena kita juga terbatas ya sama waktu ya. Insya Allah untuk yang lainnya yang belum baca di Alif Lam Al-Qamariyah itu nanti bacanya di Alif Lam Asy-Syamsiyah ya. Jadi kita masuk langsung di bagian yang kedua dari Alif Lam ya. Kalau yang tadi itu Alif Lam Al-Qamariyah dibaca jelas. Ya, sekarang kita masuk di Alif Lam Asy-Syamsiyah ya. Asy-Syamsiyah. Nah, itu bisa ini ya, kita ketahui bahwasanya Asy-Syamsiyah ini berarti huruf lamnya kita tidak baca dengan jelas ya, berbeda dengan Al-Qamariyah. Ini huruf lamnya kita baca jelas, sedangkan Asy-Syamsiyah ini melebur ya, melebur ke huruf berikutnya. Jadi huruf lamnya tadi itu kita tidak anggap ya, kita anggap tidak ada. Jadi langsung masuk ke huruf berikutnya atau melebur ke huruf berikutnya. Nah, untuk huruf-huruf ya, apa saja yang masuk di dalam bagian dari Alif Lam Asy-Syamsiyah itu ada 14 huruf juga ya. Ada 14 huruf ya. Huruf ta, fa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, bod, to, dho, lam dan nun ya. Nah, jadi ketika alif lam ya bertemu dengan salah satu dari ke-14 huruf ini, maka alif lamnya ini lamnya kita tidak baca ya, kita anggap tidak ada, langsung masuk ke huruf berikutnya atau melebur ke huruf berikutnya. Nah, contohnya di situ ya, ad-dinu ya. Di situ alif lam bertemu dengan huruf dal ya. Kalau kita baca al-dinu itu gak enak ya. Selain dia memang masuk di kelompok Asy-Syamsiyah ya. Jadi untuk Alif Lam Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah ini bisa kita rasakan ya, bisa kita rasakan sendiri tanpa kita harus menghafal ya huruf-hurufnya apa saja ya. Itu kita bisa rasa ketika kita mengucapkan hurufnya ya, misalnya seperti ad-dinu ini kemudian kita baca jelas lamnya itu kurang cocok ya, kurang sesuai gitu ya. Jadi insya Allah kita bisa merasakan sendiri, itu bisa. Nah, di situ ya ad-dinu,
ad-dinu. Jadi langsung masuk ke huruf dal ya. Ad-dinu, kemudian huruf alif lam bertemu dengan huruf ta ya. Langsung masuk ke huruf ta ya, atau melebur ke huruf ta. At-taubatu. Ya, seperti itu. Ana bacakan lagi dari awal ya sampai akhir, antuna perhatikan. Kemudian sisa yang tadi yang belum baca alif lam al-qamariyah itu bacanya di asyamsiyah ya insyaallah. Nah. Ad-dinu, at-taubatu, ar-rahimu, as-sama'u, as-sawabu. Afwan, sebentar ya, ada yang masuk. Nah, kita lanjut. Az-zaituna, ar-rahmani, at-taibuna. Nah, antuna perhatikan di situ ya. At-taibuna, huruf ta di situ dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Jadi panjangnya 4 atau 5 harokat. Ini ada hukum mat ya, ada hukum mat di dalamnya. Karena kita belum sampai di situ ya, cukup antuna tahu ketika ada tanda mat, kemudian ada seperti alis ya di atasnya, itu ya, seperti alis atau kadang itu seperti bendera, itu maknanya panjang bacaannya itu adalah 4 atau 5 harokat. Jadi boleh antuna pilih mau dibaca 4 harokat atau 5 harokat ya. Namun ketika antuna memilih membaca 4 harokat, maka seterusnya ketika bertemu dengan tanda seperti ini bacanya 4 harokat semua. Jadi nggak boleh di ayat satunya misalnya bertemu dengan tanda alis seperti ini, antuna baca 4 harokat, kemudian di ayat berikutnya itu bacanya 5 harokat ya. Jadi harus seragam ya bacanya. Kalau pilih 4 harokat maka semuanya dibaca 4 harokat. Kalau pilih 5 harokat dibaca semua 5 harokat. Nah, kita lanjut. Az-zakirina, al-lailu, an-nasu. Nah, di sini huruf nun bertasydid ya, karena nunnya bertasydid maka dia wajib gunnah. Dan tempo gunnahnya itu 2 harokat ya. At-tariqu, asy-syamsu, ad-dallina. Antuna perhatikan ya, di situ huruf do ya, huruf do ya, ada tanda alisnya juga ya. Namun untuk huruf do di sini dibaca 6 harokat ya, 6 harokat. Kenapa? Karena huruf setelah huruf do ya, huruf matnya itu ya, huruf do kemudian ada mat, kemudian setelahnya itu adalah huruf yang bertasydid, maka bacaan panjang matnya itu adalah 6 harokat ya, karena dia masuk di mat lazim ya namanya ya. Itu termasuk ke dalam hukum mat juga, nanti insyaallah akan kita pelajari ya kalau sudah ini ya lanjut gitu ya. Nah, panjangnya itu adalah 6 harokat. Kemudian untuk huruf lamnya yang bertasydid ini ya, atau huruf yang ada tasydidnya setelah mat kemudian ada tasydid, itu maka ada kaidah naber ya di dalamnya. Ada kaidah naber atau ada penekanan ya, sehingga suara kita itu meninggi ya atau naik ya. Jadi kita tidak baca datar ya, ad-dallina, tidak seperti itu, tapi kita naikkan lamnya, ad-dallina, seperti itu. Nah, do ya, huruf do jangan lupa dia bacaan panjangnya itu 6 harokat ya. Kemudian at-taghina, az-zalimina, as-sabirina, as-salihuna. Nah, hakadha ya, seperti itu. Nah, tadi terakhir baca siapa? Ukhti
Yang terakhir tadi ukhti ini bukan? Suara Anda terdengar, akhwat? Terdengar. Nah, tadi yang terakhir siapa? Ukhti ini benar nggak? Iya. Nah, berarti sekarang ukhti Nur Aidah. Tafadholi ukhti Nur Aidah. Tadi ukhti Nur Aidah sudah perkenalan? Belum. Nah, tafadholi la ba'sa. Diperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nur Aida, biasa dipanggil Aida, dari Karawang, Jawa Barat. Naam. Lanjut ya, Naam, langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinu, at-taubatu, ar-rahimu, as-sama'u, as-sawabu, az-zaituna, ar-rahmani, at-taibuna, az-zakirina, al-lailu, an-nasu, at-tariqu, asy-syamsu, ad-dallina, at-taghina, az-zalimina, as-sabirina, as-salihuna. Nah, coba diulang di at-taibuna tadi. At-taibuna. Kemudian yang ada nabernya ad-dallin. Ad-dallina. Bo-nya dipanjangkan lagi, Ukhti. Ad-dallina. Nah, Masya Allah, barakallahu fik ya. Ahsanti. Selanjutnya ke Ukhti Oktarina, tafadholi. Ada Ukhti Oktarina? Ukhti Oktarina tadi belum sudah. perkenalan. Nah, tafadholi diperkenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Oktarina dari Tangerang Kota. Tangerang, Masya Allah. Dilanjut bacaannya, tafadholi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ad-dinu, at-taubatu. Lagi diulangi. Panjang pendeknya diperhatikan. Ad-dinu, at-taubatu. At-taubatu disempurnakan dulu ya, huruf waw sukun ya. At-taubatu. At-taubatu. Ar-rahimu, as-sama'u, as-sawabu, az-zaituna, ar-rahmani, at-taibuna. Diulangi, jangan diputus, afwan. At-taibuna. Naam. Az-zakirina, al-lailu, an-nasu, at-tariqu. Terlalu panjang pokoknya, cukup diayun ya. Yang dua harokat itu cukup diayun. At-to ya, seperti itu. Tariqu. Nah, jadi Naam. Asy-syamsu, ad-dallina,
Diulang lagi, nabar. At-taghina. Afan nabar ya, huruf lamnya dinaikkan lagi. Ad-dallina. Ad-dallina. Mm-mm. At-taghina. Az-zalimina. As-sabirina. As-solihuna. Nah, Masya Allah, barakallahu fiq ukhti Oktarina. Selanjutnya ukhti Afwan, ukhti Rahmat ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinu. At-taubatu. Ar-rahim. Afwan diulang di at-taubah. Panjang pendeknya diperhatikan. At-taubatu. Huruf ba-nya pendek ya. At-taubatu. Afwan. At-taubatu. At-taubatu. Ar-rahimu. Diulang lagi. Ar-rahimu. Ar-rahimu. As-sama'u. As-sawabu. As-sawabu. Ya. Az-zaytuna. Naam. Ar-rahmani. Naam. At-taibuna. Ulang lagi. At-taibuna. Huruf apa? Huruf to atau huruf ta? At-taibuna. Afwan masih kurang, ketukannya masih kurang dari 4 tadi. At-taibuna. Naam. Kemudian As-sakirina. Al-lailu. Naam. Al-lailu. Al-lailu. An-nasu. Didengung lagi huruf nunnya. An-nasu. An-nasu. At-tariqu. As-samsu. Ad-dallina. At-taghina. Az-zalimina. Was-sabirina. Diulang lagi. As-sabirina. As-sabirina. Kepanjangan ya. Huruf so-nya itu berapa harokat, ukhti? Berapa harokat? Nah, 2 harokat ya. Jadi cukup di ayun. As-sabirina. As-sabirina. As-salihuna. Nah, kemudian diulang yang ad-dallin, yang itu ya. Ada berapa harokat huruf bo-nya, kemudian huruf lamnya ada kaidah apa? Ad-dallina. Dinabar ya huruf lamnya. Dinabar. Jadi huruf bo-nya itu dibaca 6 harokat ya, atau 6 ketukan. Dan huruf lamnya itu dinaikkan ya, dinaikkan suaranya. Ad-dallina. Ad-dallina. Nah, ahsanti, barakallahu fiq ukhti Rahma. Ya Ustazah. Syukran, jazakallahu khairan. Afwan. Selanjutnya ukhti Risma, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinu. At-taubatu. Diperhatikan. Afwan. Diulang yang kedua. Perhatikan panjang pendeknya. At-taubatu. At-taubatu. Pendek banyak ya. At-taubatu. Ar-rahimu. As-sama'u. As-sawabu.
Az-zaituna Ar-Rahmani At-taibuna Az-zakirina Al-lailu An-nasu. Coba diulang lagi. At-tariku An-nas, coba diulang. An-nasu. Didengung lagi, ditahan dengungnya. An-nasu. An-nasu. At-tariku Asy-syamsu. Lagi. Asy-syamsu. 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 Ad-dallina. Berapa harokat bo-nya? 4. Tadi Ana bilang berapa? 6 ya. Jadi 6. Kenapa dia 6 harokat? Karena setelahnya huruf matnya ini ada huruf yang bertasydid. Jadi ingat ya. Nah, setelah huruf mat ya, huruf mat. Kemudian di depannya ya, huruf setelahnya itu adalah huruf yang bertasydid, maka mat panjang bacaannya itu 6 harokat ya. Nah, kemudian huruf yang bertasydid ini dinaikkan suaranya ya. Ad-dallina. Seperti itu. Ya. Nah. Ad-dallina. Naik lagi lamnya. Dinaikkan lagi suaranya. Ad-dallina. Ad-dallina. Seperti itu. Ad-dallina. Dilanjut. At-taghina. Az-zalimina. As-sabirina. As-salihuna. Nah, Masya Allah, barakallah. Ufik ukhti Risma. Selanjutnya ukhti Dami, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinu. At-taubatu. Ar-rahimu. As-sama'u. As-sawabu. Az-zaituna. Ar-rahmani. At-taibuna. Az-zakirina. Al-lailu. An-nasu. At-tariqu. Asy-syamsu. Ad-dallina. At-taghina. Az-zalimina. As-sabina. As-salihuna. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik ukhti Dami. Selanjutnya ukhti Hamimah, tafadhali. Nah, Ustazah. Bismillah. Ad-dinu. At-taubatu. Ar-rahimu. As-sama'u. As-sawabu. Az-zaituna. Ar-rahmani. At-taibuna. Az-zakirina. Al-lailu. An-nasu. At-tariqu. Asy-syamsu. Ad-dallina. At-taghina. Az-zalimina. As-sabirina. As-salihuna. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik ukhti Hamimah. Selanjutnya ukhti Siti Khairiyah, tafadhali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ad-dinu
At-taubatu, Ar-Rahimu, As-Sama'u, As-Sawabu, Az-Zaituna, Ar-Rahmani, At-Taibuna, Az-Zakirina, Al-Lailu, An-Nasu, At-Tariqu, Diulang lagi. At-tariqu. At-Tariqu, Asy-Syamsu, Nah. Ad-Dallina, At-Taghina, Az-Zalimina, As-Sabirina, As-Salihuna. Nah, Masya Allah, barakallahu fiq ukhti Siti Khairiyah. Nah, selanjutnya ukhti Sumiyati, tafadhali. Ukhti Sumiyati. Mic-nya dibuka ya ukhti Sumiyati. Nah, tafadhali ukhti Sumiyati. Suaranya tidak keluar ya ukhti. Sudah ada suaranya, Sudah ada. Tafadhali. Bismillah. Ad-dinu, At-taubatu, Ar-Rahimu, As-Sama'u, At-Tawabu, Az-Zaituna, Ar-Rahmani, At-Taibuna, Az-Zakirina, Al-Lailu, An-Nasu, At-Tariqu, Asy-Syamsu, Ad-Dallina, At-Taghina, Al-Zalimina, As-Sabirina, As-Salihuna. Nah, Masya Allah, barakallahu fiq ukhti Sumiyati ya. Selanjutnya, Afwan tadi logo mulio siapa ya? Afwan, Anda lupa. Saya Ustazah Dini. Ukhti Dini. Nah, tafadhali ukhti. Iya. Nah, tafadhali dibaca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinu, At-taubatu, Ar-Rahimu, As-Sama'u, As-Sawabu, Az-Zaituna, Ar-Rahmani, At-Taibuna, Az-Zakirina, Al-Lailu, An-Nasu, At-Tariqu, As-Samsu, Ad-Dallina, At-Taghina, Az-Zalimina, As-Sabirina, As-Salihuna. Nah, Masya Allah, barakallahu fiq. Nah, barakallahu fiq ukhti Dini. Nah, ada yang belum baca? Angkat tangan ya yang belum baca. Nah, ukhti Sylvia. Tafadhali ukhti Sylvia dulu. Sekalian perkenalan diri dulu ukhti Sylvia ya. Nah, memperkenalkan nama dan domisilinya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Dita Sylvia dari kota Cilegon. Cilegon. Nah, Masya Allah. Silakan ukhti Sylvia dibaca. Ad-dinu,
at-taubatu, ar-rahimu, as-sama'u, asy-syawabu. Diulang lagi. Asy-syawabu. Bukan sya ya, tapi fa ya. Fa. As-sawabu. Asy-syawabu. Bukan tengah lidah ya, bukan tengah lidah, tapi lidahnya ini ujung lidah anti ya. Itu menempel di ujung gigi seri atas ya. Ujung lidah anti menempel di ujung gigi seri atas. Fa ya, seperti itu. Fa. As-sawabu. Naam. Az-zaituna. Naam. Ar-rahmanu. Ulang lagi. Ar-Rahman. Ar-rahmani. At-taibuna. Naam. Az-zakirina. Al-lailu. An-nasu. At-tariku. Diulang. Diayun. Nah, yang panjangnya 2 harokat cukup diayun. At-tariqu ya, diayun. Tariqu seperti itu ya. At-tariqu. As-samsu. Diulang lagi. As-samsu. Nah, ini baru sya ya, tengah lidah yang naik. Asy-syamsu. As-samsu. Sya, syam ya. Syamsu. As-samsu. Nah, Ad-dallina. Ad-tagina. Ad-dalimina. As-sabirina. As-salihuna. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik ukhti Sylvia. Selanjutnya ukhti Ani, tafadholi. Ukhti Ani sekalian perkenalan ya. Nah, ukhti Ani, suaranya tidak keluar ukhti Ani. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Nah, tafadholi ukhti Ani, diperkenalkan dirinya dulu ya. Apa nama saya Ana. Oh, nah, ukhti Ana. Asal dari Palembang. Oh, nah. Nah, tafadholi dibaca ukhti Ana. Ukhti Ana sama ukhti Ani ini satu orang. Ana ini tidak tahu. Oh, beda sama yang Ani berarti. Beda Ana ini. Oh, Masya Allah. Nah, nah. Ukhti Ana Suryana ya berarti ya. Iya. Nah, tafadholi dibaca ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinu at-taubatu ar-rahimu as-sama'u as-sawabu az-zaituna ar-rahmani at-taibuna az-zakirina al-lailu an-nasu at-tariqu asy-syamsu at-taghlina. Diulang lagi, coba, Afwan. Diulang lagi ukhti Ana. Ad-dallina. Nah. Ad-dallina. Az-zalimina. As-sabirina. As-salihuna. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik ukhti Ana. Selanjutnya ukhti Ani, tafadholi. Ukhti Ani, suaranya tidak keluar ya ukhti Ani ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Masih ada beberapa menit.
Sebentar ya. Nah, Ukhti Ani sudah ada suaranya? Coba bicara dulu, Ukhti Ani. Nah, tidak bisa ya. Nah, kita lanjut kalau begitu. Di pelajaran berikutnya ya, di pelajaran kedua ya. Oh, afwan. Di ini ya, di bawah ada catatan ya, di Asyamsiyah tadi ya, ada catatan di bawah itu tanda kepala shad ya, kepala shad yang berada di atas huruf alif bukanlah harokat dhammah ya, melainkan ra'su shad atau kepala shad, yang mana alif ketika berada di tengah kalimat tidak dibaca. Biasanya alif ya yang ditandai dengan ra'su shad ini dikenal dengan hamzah wasal ya, hamzah wasal. Jadi hamzah wasal ya, ini kalau dia berada di awal kalimah maka dia dibaca ya, dia dibaca. Namun ketika dia berada di tengah-tengah kalimat maka dia tidak dibaca hamzah wasalnya. Nah, di situ contohnya wa kemudian al-jibala ya, di situ wa kemudian al-jibala. Di al-jibala huruf alif ya itu hamzah wasal ya, hamzah wasal ya. Ketika dia di awal ya al-jibala, kalau misalnya dia huruf awal ya al-jibala, tapi karena ada huruf waw di depannya maka hamzah wasalnya tadi itu sudah kita anggap tidak ada ya, jadi kita tidak baca lagi. Jadi bukan kita baca waul jibala atau wa'al jibala, tapi wal jibala ya, seperti itu. Nah, contoh juga misalnya di kata ad-dinu ya, di kata ad-dinu. Nah, ini Antuna perhatikan semua huruf alif ya, alif lam ya, huruf alif lam itu alifnya itu adalah hamzah wasal ya, baik itu alif lam asyamsiyah ataupun alif lam al-qamariyah ya. Jadi semua alifnya itu adalah hamzah wasal dan biasanya ada ditandai dengan kepala shad seperti ini ya, atau ra'sus shad. Nah, ketika dia berada di awal-awal kalimat seperti ini ya, ad-dinu, at-taubah, ar-rahimu, itu adalah awal kalimat ya, dia awal ya, di awal. Namun ketika dia berada di tengah-tengah kalimat ya, maka dia tidak dibaca a-nya lagi, itu hamzah wasalnya ini tadi kita tidak baca. Misalnya pada kata ad-dinu itu kita tambahkan huruf waw di depannya, maka kita tidak baca wa'ad-dinu lagi, tapi langsung masuk ke huruf dalnya, wad-dinu, seperti itu ya, karena hamzah wasalnya ini tadi sudah kita anggap tidak ada ya ketika dia berada di tengah-tengah kalimat. Seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini, akhwat? Nah, kita lanjut di pelajaran berikutnya ya, di pelajaran ketiga masih bersinggungan dengan hamzah wasal tadi ya. Di sini ya huruf mat ya, di situ tertulis huruf mat yang bertemu dengan hamzah wasal ya. Huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal, baik hamzah wasalnya itu berupa alif lam ataupun alif ya. Jadi yang tadi ya, yang alif lam itu yang tadi yang di alif lam asyamsiyah ataupun alif lam al-qamariyah. Nah, kemudian nanti ada alif juga ya, di alif ya. Yang penting yang Antuna garis bawahi, biasanya untuk hamzah wasal itu ditandai dengan kepala shad ya. Nah, yang lain bisa ditutup dulu ya mic-nya. Nah, di sini kita yang menjadi fokus ya, menjadi fokusnya kita apabila huruf mad ya, huruf mad itu Antuna sudah paham ya. Huruf mad itu yang dibaca panjang ya, yang dibaca panjang, huruf-huruf yang dibaca panjang
biasanya 2 harokat ya. Yang huruf aslinya itu 2 harokat ya. Seperti huruf fathah ya. Huruf-huruf yang bertanda baca fathah, kemudian di depannya itu adalah alif, maka itu dibaca panjang. Ya, panjangnya masih asli ya 2 harokat. Kemudian kasroh bertemu dengan ya sukun ya, itu dibaca panjang 2 harokat. Kemudian dhammah bertemu dengan waw sukun ya, maka dibaca panjang. Nah, ini yang dimaksud dengan mad ya. Jadi yang menjadi fokusnya kita ketika huruf mad ini bertemu dengan hamzah wasol, maka ada 2 cara bacanya ya, ada 2. Yang pertama itu dibaca tidak panjang ketika wasol atau bacaan sambung. Jadi kita baca tidak panjang ya, harusnya matnya tadi ini kita baca panjang karena di depannya itu ada hamzah wasol, kemudian kita wasolkan ya, kita wasol atau kita sambungkan bacaan kita, maka huruf matnya tadi ini kita tidak baca panjang lagi, kita baca pendek ya, karena langsung masuk ke huruf berikutnya, langsung masuk ke huruf berikutnya. Kemudian cara baca yang kedua itu dibaca panjang ketika waqaf ya, atau berhenti. Jadi kalau kita berhenti maka huruf matnya tadi kita baca panjang. Namun ketika kita memilih untuk wasol atau lanjut, maka huruf matnya tadi kita tidak baca panjang ya, kita pendekkan. Nah, seperti itu. Contoh ya di situ ya, di buku ya. Antum perhatikan di Quran surah Al-A'raf ya, ayat 43 ya, di situ waqalu ya. Qalu ini hurufnya ada matnya ya, di kata lu, qalu ya, lu-nya ini harusnya panjang ya di situ ya, qalu. Kalau kita berhenti memilih untuk berhenti di kata qalu, maka tetap kita baca panjang 2 harokat ya, tetap kita baca panjang 2 harokat. Waqalu ya, seperti itu ketika kita memilih berhenti di kata qalu. Namun kalau kita memilih untuk wasal ya, kita wasalkan bacaan kita atau kita sambung ya, atau kita lanjutkan, maka lu yang harusnya panjang tadi ini menjadi tidak panjang bacaannya ya. Jadi kita tidak baca panjang, bukan waqalul ya. Bukan seperti itu, tapi dipendekkan. Waqalul hamdulillah. Nah, seperti itu ya. Nah, bisa dipahami sampai di sini akhwat? Nah, ya, jadi seperti itu. Dari kalimah waqalul hamdulillah yang ada hamzah wasalnya, yang huruf yang mana antuna sudah pahami? Yang hamzah wasal yang mana? Di kalimah yang mana? Nah, Masya Allah, ahsanti ya, ahsantunna. Nah, dikata alhamdulillah. Kemudian contoh yang kedua di situ ya, kata waqala ya, waqala. Nah, kalau kita berhenti di situ di kata waqala ya, boleh kita panjangkan. Huruf matnya tetap kita baca panjang 2 harokat ya. Waqala, seperti itu. Tapi ketika kita memilih untuk wasol ya, untuk wasol, maka huruf la yang tadi ya kita baca panjang ya, karena ada mat ya, maka kita baca tidak panjang. Waqalal hamdulillah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya wa ma fil ardi ya. Dari kata ini ya, dari kata wa ma fil ardi, di mana letak hamzah wasalnya? Al-ardi. Nah, Masya Allah. Al-ardi. Nah, ahsanti. Ya, di kata al-ardi ya. Wa ma fil ardi. Fi ya, fi ini panjang ya, karena kasroh bertemu dengan ya sukun. Nah, dengan ya sukun ya. Fi huruf fa
kasrah bertemu dengan ya sukun. Maka dibaca panjang ya, harusnya panjang. Kalau kita berhenti di kata fi, membacanya wa ma fi, kita baca panjang ya, fi-nya kita baca panjang. Namun ketika kita memilih untuk wasol ya, kita lanjutkan bacaan kita, maka kita baca pendek sudah fi-nya ya, karena sudah masuk ke huruf berikutnya. Wa ma fil ardi ya, seperti itu. Kemudian kita masuk di contoh yang berikutnya. Qalul ana ji'ta bil haqqi ya. Di sini di huruf apa? Di kalimat yang mana hamzah wasal? Al-ana. Al-ana. Kemudian ada lagi? Nah, dikata al-haqqi ya. Naam, ahsantun. Nah, jadi ketika kita baca berhenti di kata qolunya tetap kita baca panjang, tapi karena kita memilih untuk wasal, maka lu-nya ini tadi kita baca pendek ya. Qalul ana ji'ta bil haqqi ya, seperti itu ya. Kemudian fa'aktsaru fihal fasada. Nah, di mana hamzah wasalnya? Al-fasad ya. Fa'aktsaru fihal fasada ya. Jadi fiha ya, harus hanya ini harusnya panjangnya fiha ya, seperti itu ya. Karena di depannya itu adalah hamzah wasal, maka kita tidak baca panjang lagi hanya ya. Jadi fihal ya, langsung masuk ke huruf lam sukun ya. Fa'aktsaru fihal fasada. Nah, seperti itu. Kemudian di contoh berikutnya ya, itu hamzah wasalnya di mana? Ar-Rahman. Di Allah sama Ar-Rahman. Ar-Rahman. Di Allah dan Ar-Rahman. Naam. Nah, ada lagi selain di situ? Allah. Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian ada lagi? Coba diperhatikan baik-baik. Hamzah wasal. Hamzah wasal biasanya ditandai dengan kepala sod di atasnya ya. Di atas. Ud'u ya, dikata ud'u ya, yang itu. Nah. Jadi ini ya. Tadi di judul ya, di judul itu tertulis ya, huruf mat yang bertemu dengan hamzah wasal, baik itu alif ataupun alif lam. Kalau alif lam kita sudah paham ya, sama-sama sudah paham. Dia di alif lam itu berarti di alif lam al-qamariyah ataupun alif lam asyamsiyah itu alifnya itu adalah hamzah wasal. Nah, kalau yang alif ya, ini yang bentuk alifnya saja ya, ud'u. Nah, biasanya ini kalau yang belajar bahasa Arab ya paham ya, insyaallah paham. Ini masuk di fi'il amr ya, fi'il amr. Jadi rumusnya ya, rumusnya itu huruf ketiga ya, huruf ketiganya antuna perhatikan ya. Huruf pertamanya itu adalah hamzah wasal ya, kemudian dal itu huruf kedua, kemudian huruf ketiganya itu adalah huruf ain ya di situ ya. Nah, maka bagaimana cara kita membaca hamzah wasalnya dengan harokat apa? Maka kita lihat huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya itu berharokat dhammah, maka huruf pertama itu ya hamzah wasalnya itu kita baca u ya, dhammah juga ya. Namun kalau huruf ketiganya itu berharokat kasrah, maka hamzah wasalnya ini juga mengikuti ya, dia berharokat kasrah ya. Kalau misalnya huruf ketiganya ini berharokat fathah, maka hamzah wasalnya ini berharokat, ada yang tahu? Fathah. Ada lagi? Doma saja. Doma. Nah, ada lagi? Ada yang jawab fathah, ada yang jawab doma. Kalau yang huruf ketiganya fathah, kasrah ya. Ahsanti. Jadi kalau huruf ketiganya tadi itu adalah fathah,
maka hamzah wasolnya ini berharokat kasroh ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau huruf ketiganya berharokat dhammah, maka hamzah wasolnya dhammah. Kalau huruf ketiganya berharokat kasroh, hamzah wasolnya kasroh. Kalau huruf ketiganya berharokat fathah, maka hamzah wasolnya itu kasroh ya. Nah, seperti itu. Jadi cara bacanya seperti itu. Kalau misalnya tadi ini qulnya ini kita hilangkan ya, huruf awalnya itu adalah ud'u, maka kita bacanya ud'u, bukan id'u atau ad'u ya, tapi ud'u ya, seperti itu. Tapi karena dia berada di tengah-tengah kalimah, maka hamzah wasalnya ini kita tidak baca ya. Kita tidak baca, langsung masuk ya ke huruf dal sukun ya. Qulid'u, seperti itu ya. Jadi bukan kita baca quli ud'u, tidak kita baca seperti itu ya. Nah, karena memang susah ya. Susah ya. Qulid'ullaha ya, seperti itu. Qulid'ullaha awid'ur rahmana, seperti itu. Kemudian summa dammarnal akharina. Nah, summa dammarnal akharina. Di mana hamzah wasalnya? Naam, al-akharina. Nah, ahsanti. Nah, kemudian ya, Antuna garis bawahi lagi untuk huruf mim yang bertasydid ya. Huruf mim bertasydid, maka sama dia seperti huruf nun yang bertasydid. Jadi kedua huruf ini, huruf nun dan huruf mim, kalau bertasydid maka wajib digunnah ya, wajib digunnah atau wajib didengung. Jadi ditahan ya, didengungkan dulu, kemudian temponya 2 harokat. Summa dammarnal akharina ya, seperti itu. Kemudian wa 'alaiha maktasabat. Nah, di mana kata yang ada hamzah wasalnya? Nah, di kata tasabat. Nah, ya, di kata itu. Jadi ketika dilanjut maka hamzah wasalnya ini tidak dibaca ya. Jadi langsung masuk ke huruf ka ya. Wa 'alaiha maktasabat, seperti itu. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan dari penjelasannya tadi? Mungkin ada. Minta diulang yang qulid'ullah bacaannya. Oh, yang bacaannya. Nah, jadi quli ya langsung masuk di huruf dal ya. Jadi hamzah wasalnya ini kita tidak baca ya. Qulid'u ya, seperti itu ya. Qulid, langsung masuk ke huruf da sukun di qalqalah ya. Qulid'ullaha awid'ur rahmana. Nah, seperti itu. Sudah jelas ukhti? Nah, afwan. Ada lagi? Afwan Ustazah. Nah. Mau tanya. Seandainya hamzah wasalnya di depan, apa berlaku juga hukum yang melihat huruf ketiganya itu Ustazah? Nah. Kan tadi pertama. Nah. Ya, yang pertama tadi semua dibaca A semua. Nah, kalau yang alif lam ya, kalau yang alif lam tadi tuh gampang. Kalau misalnya dia berada di awal kalimah ya, kita gampang. Semuanya dibaca A. Alhamdu, at-taubatu, ar-rahimu ya, seperti itu ya. Jadi dibaca A, al semua ya. A hamzah, fathah ya. Nah, ketika hamzah wasalnya ini hanya alif ya, itu berlaku dilihat huruf ketiganya ya, dilihat huruf ketiganya. Seperti ini tadi ya. Ud'u ya, ud'u. Kalau misalnya kita hilangkan kata kulinya di depan ya, berarti kata ud'u ini berada di awal kalimah ya. Ya, kita bingung. Kalau kita misalnya belum belajar ini tajwid, kemudian
tidak belajar bahasa Arab juga, tentu kita bingung ya. Ini mau dibaca apa nih hamzah wasalnya? Apakah id'u, apakah ad'u, atau ud'u ya, seperti itu. Maka dilihat huruf ketiganya, dia berharokat apa. Seperti yang Ana katakan tadi, kalau dia huruf ketiganya ini ud'u, maka apa namanya? Hamzah wasalnya ini berharokat dhammah ya. Kalau huruf ketiganya ini berharokat kasroh, maka hamzah wasalnya berharokat kasroh. Dan kalau huruf ketiganya berharokat fathah, maka hamzah wasalnya berharokat kasroh juga ya. Nah, seperti itu. Contohnya ya, contohnya kata iqra ya, iqra. Nah, di sini huruf ketiganya huruf apa? Iqra. Pertama hamzah wasal, kemudian qaf, kemudian ro, kemudian hamzah. Ya. Di sini huruf ketiganya adalah huruf ro ya, huruf ro. Nah, huruf ro-nya ini berharokat apa? Fathah ya, fathah. Maka hamzah wasalnya tadi kita kasrohkan ya. Jadi bukan kita baca aqra tapi iqra. Ya, seperti itu ya. Nah, contohnya lagi uktub ya, uktub. Nah, sini. Huruf ketiganya huruf ta ya, uktub ya. Huruf ketiganya huruf ta, berharokat dhammah. Dhammah. Nah, kemudian maka huruf hamzah wasalnya ini berharokat dhammah. Nah, seperti itu. Jadi caranya ya, ketika antuna mendapatkan hamzah wasal ya, dia bentuknya alif bukan alif lam ya, dilihat huruf ketiganya. Kalau dia di awal-awal kalimah, antuna perhatikan ini ya, huruf ketiganya. Kalau dia dhammah, maka hamzah wasalnya itu berharokat dhammah. Kalau dia kasroh, maka hamzah wasalnya itu kasroh. Kalau fathah, berarti hamzah wasalnya itu kasroh. Nah, kemudian tadi contoh untuk yang kasroh ya, ijlis ya, ijlis. Nah, di sini huruf ketiganya adalah huruf lam ya, huruf lam berharokat kasroh. Maka hamzah wasalnya berharokat kasroh juga ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya ukhti. Bisa dipahami? Ya, nah, alhamdulillah ya. Nah, ya, semuanya insya Allah butuh proses ya. Kita sama-sama belajar ya. Di sini kita sama-sama belajar. Nah, ini yang baca lid Allah, ini dibacanya panjang, di atasnya itu teh namanya yang di atas tadi teh doma, fathah, kasro. Soalnya kalau dulu saya belajarnya doma kasro, jadi Afwan ukhti, bisa diulangi? Afwan, diputus-putus suaranya ya. kulido Allah. Bacanya kan panjang, yang di atas tajid yang Allah. Naam, di kata Allah ini namanya yang ke pinggir yang garis itu apa namanya? Kalau dulu saya belajarnya gambar gebet, jadi nggak tahu. Afwan ukhti, putus-putus ya ukhti ya. Sebentar ya. Anak ini hilang ini anak. Sebentar. Di kata apa yang ukhti tanyakan, di kata Allah? Kulit Allah. Ini kan kalau dulu saya tuh belajarnya kan alif jabata, alif BRI, alif SU, AIU. Jadi nggak tahu yang datar, yang doma itu yang seperti apa. Oh, nah. Yang pinggir itu kan apa namanya, yang
Yang di atas tadi. Fathah itu ya. Fathah. Nah, Iya. ini kan fathahnya enggak berdiri, tapi dibacanya panjang gitu. Oh, naam. Di kata Allah ya. Ya. Jadi khusus ya, terkhusus untuk lafaz Allah itu, walaupun di Quran ya, di Quran ada cetakan mana gitu ya, ada yang dia tidak menuliskan ya, tidak menaruh tanda mat ya di lafaz Allahnya itu, maka itu tetap dibaca panjang, tetap dibaca panjang 2 harokat walaupun tidak ditulis tidak berdiri ya, harokat fathahnya itu tidak berdiri, tetap dibaca panjang. Itu khusus untuk lafaz Allah ya. Jadi ya insyaallah nanti ada Antuna dapatkan di sini ya, di kitab ini ada dijelaskan nanti ya di pembahasan halaman berapa ini. Tidak jauh ya, tidak jauh dari sini. Sebentar Ana lihat di halaman berapa. Nah, di pembahasan lafaz Allah ya, di sebelahnya yaitu ya. Nah, di situ ada catatan pada setiap lafaz Allah itu terdapat huruf mat ya, yang harus dibaca panjang 2 harokat pada saat tafkhim ataupun tarqiq. Jadi walaupun lafaz Allahnya itu dia di tulisannya itu tidak ada tanda matnya, tetap kita baca panjang 2 harokat. Ya, seperti itu. Bisa dipahami, Ukhti? Syukron. Nah, afwan. Sudah mau pukul 10 ya. Masya Allah ya. Semangatnya Antuna untuk belajar itu ya. Semoga bisa jadi ladang pahala ya buat kita semua, dan semoga selalu diistiqomahkan ya untuk terus belajar ya, menuntut ilmu ya, memperbaiki terutama untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita ya. Nah, kita cukupkan ya pembelajaran kita malam hari ini. Ya, Ana memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dari Ana ataupun keterbatasan Ana ya. Ana memohon maaf ya, karena ilmu Ana juga masih terbatas ya. Ana juga masih sama seperti Antuna, masih belajar, terus belajar ya seperti Antuna ya. Kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kesalahan itu datangnya dari diri Ana pribadi dan tentunya dari syaitan. Ya, kita tutup majelis kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, dan istighfar astaghfirullah, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, Masya Allah, wa jazakunallahu khair wa barakallahu fikunna jami'an. Nah, Masya Allah, barakallahu fikun. Amin.